Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Arsip Horor. Cerita pada video kali ini akan berjudul tentang sebuah kisah satu keluarga terkena santet. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja mulai kisahnya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah satu keluarga yang disantet secara bersamaan. Dan pelakunya ini tidak lain adalah tetangganya sendiri. Masalah yang muncul itu memang sudah sedari dulu. Bahkan semua keluarganya Pak Purnomo pasti punya masalah dengan keluarganya Pak Wiryo. Nama sudah disamarkan. Letak rumah yang berhadapan-hadapan membuat keduanya sering berseteru. Dari hal sepele pun dipermasalahkan. Apalagi Pak Purnomo yang sudah berkeluarga, yang mempunyai anak kecil, membuat setiap harinya pasti ada masalah. Mulai dari hal sepele, dari mainan anak-anaknya, dari perihal buang sampah, apalagi dengan keadaan keluarganya Pak Purnomo yang secara perekonomiannya itu jauh lebih baik daripada keluarganya Pak Wiryo. Setiap kali apapun yang dibeli oleh keluarganya Pak Purnomo, Bu Siti, istrinya Pak Wiryo, selalu mengarang cerita ke orang lain kalau ibunya Pak Purnomo kalau beli barang itu pasti ngutang, nggak mau bayar secara langsung. Padahal orang tuanya Pak Purnomo sendiri tidak pernah merepotkan orang lain apalagi mengutang. Yang pada dasarnya keluarga Pak Wiryo yang memang selalu mencari-cari masalah dengan keluarganya Pak Purnomo. Pernah satu waktu orang tuanya Pak Purnomo adu mulut dengan Bu Siti. Sampai para tetangga sebelah itu berdatangan berusaha menengahi percekcokan keduanya. Nah, masalah yang paling terakhir yang mungkin membuat keluarganya Pak Wiryo ini sakit hati. Orang tuanya Pak Purnomo memang pernah mengatakan secara langsung, "Kamu itu orangnya iri sama keluarga saya. Hidupmu itu gak pernah punya ketenangan dan juga kebahagiaan. Keluargamu itu terus ikut campur urusan orang lain. Hidupmu aja belum bener, urus aja keluargamu sendiri, gak usah ngurusin hidup orang lain." Mungkin dari perkataan itulah yang membuat permasalahan antar kedua keluarga ini kian memanas. Dan mungkin saja yang membuat Bu Siti dan juga Pak Wiryo akhirnya melakukan hal yang tidak disangka-sangka oleh keluarga Pak Purnomo. Singkat ceritanya, sewaktu Pak Purnomo ini ada di luar kota karena memang pekerjaannya sebagai karyawan pabrik, dia mendengar kabar kalau kedua orang tuanya itu sakit-sakitan, termasuk juga kedua adiknya yang juga sakit. Pak Purnomo sampai kebingungan, kenapa satu keluarganya ini kok sakit semua? Sakitnya secara bersamaan, hanya berselang beberapa minggu saja. Pertama, bapaknya yang sakit. Sewaktu diperiksa oleh dokter, kata dokter tulang kakinya keropos, sehingga tidak dapat bisa berjalan lagi atau bisa dikatakan lumpuh sebelah pada kala itu. Serta kemudian pada kala itu disusul oleh ibunya Pak Purnomo. Ibunya juga terbaring di kamar, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jika digerakkan sedikit, pinggangnya itu terasa sakit sekali. Sampai akhirnya adiknya Pak Purnomo membeli sebuah kursi roda untuk membantu ibunya beraktivitas di rumah. Dan ketiga, disusul adik perempuannya Pak Purnomo yang secara tiba-tiba mengalami kecelakaan yang membuat kakinya itu membengkak sebelah. Serta yang terakhir itu adiknya yang paling kecil, yang namanya Iwan, yang seusia dengan anaknya Pak Wiryo. Saat dirinya ini main bersama anaknya Pak Wiryo, Iwan dipersilahkan untuk masuk ke dalam dan diberi segelas air minum. Setelah meminum air dari keluarganya Pak Wiryo, pulang-pulang, Iwan ini muntah-muntah dan perutnya itu tiba-tiba membesar. Pak Purnomo yang pada kala itu di luar kota pun memutuskan untuk segera pulang menemui keluarganya. Salah satu tetangga yang mengurus keluarganya Pak Purnomo ini menyarankan untuk mencari solusi bukan hanya lewat dokter saja, tapi coba cari tahu lewat ustadz di kampung sebelah, yaitu kita sebut saja namanya Pak Soleh, yang katanya dia ini bisa menyembuhkan penyakit yang dialami adiknya Pak Purnomo, yaitu si Iwan ini. Mungkin kakaknya yang perempuan dan kedua orang tuanya didiagnosis dokter masih bisa dikatakan wajar, tapi tidak untuk Iwan. Dari saran tetangganya ini, akhirnya Pak Soleh pun dipanggil ke rumah. Saat Pak Soleh ini masuk ke dalam rumah, langsung dihadapkan dengan keadaan Iwan yang terbaring dengan perut yang membesar.
Astagfirullahaladzim. Kalimat pertama yang diucapkan Pak Soleh membuat Pak Purnomo ini dan juga tetangganya ya tentu saja kaget. Ada apa Pak Ustadz? Enggak apa-apa kok. Tapi maaf, saya merasa ada hal yang aneh saat melihat adik ini terbaring di situ. Pak Soleh pun kemudian dipersilakan untuk masuk ke dalam. Di ruang tamu mereka kemudian ngobrol ngalor ngidul. Dan ya intinya ngobrol dengan panjang lebar lah seperti itu. Pak Purnomo juga mempersilahkan Pak Soleh untuk melihat kondisinya Iwan secara dekat. Setelah masuk ke kamar melihat perut Iwan yang membesar itu, perutnya pun dipegang oleh Pak Soleh sembari memejamkan mata dan berdoa. Selepas menarik tangannya dan mengatakan tentang kondisinya Iwan yang selama ini mengalami sakit itu, tapi itu bukan sakit seperti sakit pada umumnya, tapi ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya Iwan yang berupa hal-hal gaib. Sebenarnya, ada masalah apa dengan adikmu ini? Coba diceritakan. Iwan menjelaskan dalam keadaan dia yang masih menahan sakit, yang tentu saja menahan perut yang benar-benar sangat sakit sekali seperti ditusuk-tusuk jarum. Kemarin, saat saya main sama tetangga sebelah dan dipersilakan masuk ke dalam, saya duduk dikasih air minum. Ya, pada kala itu kan saya minum kan. Tapi setelah itu saya balik ke rumah kok secara mendadak itu langsung mual-mual dan juga muntah-muntah. Muntahannya pun seperti ada darahnya. Padahal sebelumnya saya itu gak pernah ada keluhan sakit apapun. Esok harinya perut saya ini rasanya sakit seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Dan setiap malam itu benar-benar terasa sakitnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Iwan, Pak Soleh ini kembali memegang perutnya Iwan. Lalu dielus-elus sembari membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Perutnya yang kian mengempes, tapi kondisinya Iwan yang terus memberontak, menggelinjang, guling ke kanan, guling ke kiri, dan teriakan kesakitan. Pak Soleh kemudian tetap dengan khusyuk membaca doa. Pada saat perutnya Iwan ini ditekan oleh Pak Soleh, muncullah sesuatu dari perutnya Iwan yang berupa paku yang sudah berkarat dan berlumuran darah. Sementara kedua orang tuanya yang menyaksikan dari kejauhan karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan untuk berjalan dan mendekat kepada Iwan. Mereka menyaksikan kalau di dalam perutnya Iwan itu ada paku yang tertancap. Setelah dikeluarkan dari perutnya, Iwan yang juga secara langsung melihatnya, tiba-tiba Iwan langsung pingsan. Loh, kenapa adik saya? Kok pingsan, Pak? Enggak apa-apa, ini hanya penetralan gaib yang ada di dalam tubuhnya. Karena sosok itu yang berhari-hari ada di dalam perutnya, yang membuatnya kesakitan, dan sosok itu yang sudah keluar dari tubuhnya Iwan, membuat Iwan langsung lemas dan pingsan. Kamu bacakan saja istighfar sama sholawat Nabi di telinga kanan dan kirinya dari adikmu itu. Pak Purnomo pun mengikuti saran dari Pak Soleh, dan saat Iwan terbangun langsung diberikan air minum yang sudah didoakan oleh Pak Soleh. Iwan merasa tubuhnya seperti sehat walafiat kembali, walaupun secara fisik seutuhnya masih dalam keadaan yang lemah. Tapi setidaknya rasa sakit itu sudah benar-benar hilang dan membuat Iwan merasa bersyukur. Alhamdulillah semuanya sudah berlalu, tapi bukan sampai di situ saja. Pak Purnomo ini menanyakan, termasuk keluarganya, Pak Purnomo juga menanyakan kepada Pak Soleh. Siapa yang mengirim paku itu, Pak? Pak Soleh menjawab dengan tegas. Ini tidak jauh dari rumah kalian. Apakah kalian selama ini ada masalah sebelumnya? Pak Purnomo yang mendapat pertanyaan tersebut akhirnya pun kemudian menjelaskan semua masalah yang menimpa keluarganya itu. Kalau mereka itu memang ada masalah dengan keluarganya Pak Wiryo, termasuk anak yang usianya sama dengan adiknya Pak Purnomo. Dari situlah akhirnya timbul kecurigaan kalau ini adalah ulah dari keluarganya Pak Wiryo. Tapi waktu itu Pak Soleh berpikirnya, sekalipun itu ulahnya Pak Wiryo, jika Allah menghendaki sosok gaib itu akan balik ke pelakunya. Tapi sebaiknya kalian semua jangan dendam dengan tetangga sendiri. Walaupun selalu bermusuhan tidak rukun dengan kalian selama bertahun-tahun juga, tapi sebaiknya jangan pernah suudzon terhadap siapapun. Dan pada saat itu setelah Iwan kondisinya mulai membaik, Pak Soleh ini duduk lagi di ruang tamu. Tapi saat Pak Soleh sedang ngobrol dengan adiknya Pak Purnomo yang perempuan, Pak Soleh ini melihat ada sesuatu yang ada di dalam kakinya.
Setelah diamati ternyata benar ada hal-hal gaib di bagian kaki kiri adiknya Pak Purnomo. Waktu itu kakinya yang dalam keadaan diperban. "Mbak, ini kakinya kenapa?" "Kemarin saya kecelakaan, tapi sampai sekarang saya belum bisa sembuh sepenuhnya. Saya jalan itu masih agak susah." "Kecelakaan di mana, Mbak?" "Itu di jalan mau masuk ke gang. Saya jatuh ketimpa motor dan kakinya jadi seperti ini," kata tukang urutnya. "Saya tidak apa-apa, tapi sampai saat ini kok nggak sembuh-sembuh, Pak. Ini udah hampir seminggu lebih, ya mungkin 10 harian." Setelah mendengar penjelasan dari adiknya Pak Purnomo, Pak Soleh mencoba berkomunikasi menggunakan mata batinnya karena merasa ada yang aneh. Tidak berselang lama, Pak Soleh yang menemukan jawaban, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya Pak Purnomo. Kalau yang terjadi pada adiknya Pak Purnomo, kecelakaan itu ada sesuatu yang sengaja membuat adiknya Pak Purnomo jatuh tertimpa motor, dan jatuhnya ini menimpa ke kaki yang membuat kakinya ini sampai sekarang ini belum sembuh juga. Mungkin dari penjelasan tadi, adiknya Pak Purnomo sudah datang ke tukang pijat bahkan ke dokter spesialis tulang, tapi sampai 10 hari ini keadaan kakinya masih terbungkus perban dan sulit untuk berjalan, dan bukannya membaik tapi tambah membengkak. Setelah ditelusuri, "Maaf Pak, ini ada sesuatu yang ganjil yang ada di dalam kakinya adik kamu." "Maksudnya gimana Pak? Apa seperti adikku tadi itu Irwan?" "Kurang lebihnya seperti itu." "Astagfirullah, terus gimana Pak?" "Doakan saja, kita sama-sama berdoa insya Allah bisa sembuh. Semoga Allah mengizinkan dengan barokah doa Bapak Ibu, dan saya minta semuanya istighfar sembari bersolawat Nabi, meminta barokah doanya untuk adiknya Pak Purnomo. Semoga gaib apa yang ada di kakinya ini bisa keluar secepatnya. Ya karena di dalamnya ini, yang saya lihat ada sesuatu hal gaib yang memang kiriman dari orang dan dia berdiam di dalam kakinya adikmu." Semuanya mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan Pak Soleh yang menetralisir rasa sakit yang menjalar di tubuh adiknya Pak Purnomo. Kakinya yang dipegang oleh Pak Soleh membuat adiknya Pak Purnomo ini menjerit kesakitan. "Aduh, Pak, sakit Pak." "Tahan, istighfar. Istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau kamu menjerit semakin sakit, baca istighfar saja." Kurang lebih setengah jam proses untuk mengeluarkan hal gaib yang ada di kakinya adiknya Pak Purnomo ini. Orang tuanya yang tidak tega melihat anak perempuannya yang kesakitan dengan tangisan jeritan itu. "Sudahi saja Pak, sudahi Pak, kasihan Pak." "Sudah, tenang Bu. Tidak apa-apa, ini bukan dia yang nangis, tapi ini sosok gaib yang sudah merasuk ke tubuh anak Bapak dan juga Ibu. Sudah, tenang saja, semuanya sholat Nabi saja dan juga istighfar." Sosok gaib yang bersarang di kaki kiri adiknya Pak Purnomo itu dipaksa untuk keluar. Dalam komunikasinya secara nyata kalau sosok itu adalah kiriman dari Bu Siti. Pak Soleh yang mendengar kata Bu Siti ini tidak tahu siapa orang itu. Setelah adiknya Pak Purnomo ini sadar dengan kondisi kaki yang masih diperban, dia disuruh untuk membuka kain berbannya. "Buka saja berbannya. Insya Allah sudah tidak ada apa-apa." Karena kaki yang diperban yang sudah membengkak ini memang aneh, karena setelah dibacakan doa, kaki itu seperti mengendur seakan-akan. Ya kaki itu seperti normal kembali, yang tadinya membengkak sekarang mengecil. Setelah dibuka, disuruh berdiri sama Pak Soleh. "Silakan gerakan kaki sampean Mbak, barangkali sudah ada perkembangan dan bisa juga untuk berjalan. Insya Allah, bismillah." Setelah mengikuti saran dari Pak Soleh, kaki adiknya Pak Purnomo setapak demi setapak melangkah dengan selangkah, akhirnya bisa berjalan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Dia kemudian langsung sujud syukur adiknya Pak Purnomo. Ya karena selama hampir 10 hari lamanya dia tidak bisa untuk beraktivitas, tidak bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya dan juga adiknya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terima kasihnya bukan ke saya, tapi kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kondisi Iwan dan adiknya Pak Purnomo ini sehat, giliran orang tuanya. "Pak, saya minta tolong." "Emangnya Ibu kenapa?" "Saya sudah hampir 3 minggu ini hanya berbaring di atas kasur karena bagian pinggang saya ini sangat sakit sekali. Kata dokter, tulang saya ini ada yang rusak.
Apakah benar-benar seperti itu? Apa jangan-jangan seperti apa yang dialami oleh anak saya yang perempuan? Ibunya Pak Purnomo yang berada di kursi roda didekatkan kepada Pak Soleh. Pak Soleh yang secara spontan terkejut melihat kondisi ibunya Pak Purnomo. Astagfirullah ibu kenapa bu? Iya ini pak, pinggang saya sakit, seperti yang saya ceritakan tadi. Katanya tulang saya ini ada yang rusak. Enggak bu, tulang ibu enggak ada yang rusak insya Allah. Maaf ya sebelumnya, itu ada apa? Yang pertama Iwan, terus yang kedua anak ibu yang perempuan, terus ini ibu sakitnya udah lama juga kan? Sebelum Pak Soleh menangani masalah tentang sakit yang dialami oleh ibunya Pak Purnomo, Pak Soleh menanyakan tentang masalah yang menimpa keluarganya Pak Purnomo yang mengakibatkan satu keluarga ini sakit-sakitan. Nah akhirnya Pak Purnomo ini menceritakan sebab musababnya, karena memang ada beberapa hal termasuk ungkapan-ungkapan yang membuat tetangganya itu sakit hati, termasuk anaknya Pak Wiryo yang seusia dengan Iwan. Pak Wiryo dan juga Bu Siti itu memang pernah mengatakan, akan kubuat kalian semua itu sakit-sakitan, biar kalian tahu bagaimana rasanya tidak mempunyai apa-apa. Ungkapan itu pernah terucap yang waktu itu tidak direspon oleh Pak Purnomo. Pak Soleh pun akhirnya paham. Oh, ternyata semua ini salah paham karena masalah yang sedari dulu. Setelah mendengar penjelasan itu, Pak Soleh meminta satu botol air mineral. Satu botol air itu dibacakan doa dan setelah itu diminumkan ke ibunya Pak Purnomo. Air mineral yang sudah masuk ke dalam tubuh ibunya Pak Purnomo, secara spontan ibunya Pak Purnomo berdiri dengan mengacungkan tangan ke wajahnya Pak Soleh. Kamu siapa? Kamu siapa? Pergi dari sini. Pak Purnomo yang melihat ibunya bertingkah aneh itu, dia bertanya, Ibu kenapa bu? Tenang pak, ini bukan ibunya sampean, tapi ini sosok yang selama ini singgah di tubuh ibunya sampean. Sementara adiknya Pak Purnomo yang perempuan menangis karena melihat ibunya yang bertingkah aneh seperti itu, yang tadinya tidak bisa berdiri, yang tentu saja karena pinggangnya sakit yang sudah hampir 3 minggu lamanya, tapi tiba-tiba berdiri dan menantang Pak Soleh, seolah-olah seperti mengeluarkan tenaga dalam dengan gerakan-gerakan aneh. Pak Soleh yang melepas kain sorbannya dan dikibaskan ke tubuh ibunya Pak Purnomo sembari membaca doa. Walaupun mendapat berontakan, tapi pada akhirnya ibunya Pak Purnomo jatuh pingsan sampai kepalanya itu membentur meja. Tubuh yang pingsan tersebut langsung diangkat dan dinetralkan. Sosok gaib yang dipaksa keluar dan ibunya Pak Purnomo diminumkan air mineral yang sudah dibacakan doa-doa dan juga sembari dibasuhkan ke wajahnya. 15 menit berlalu, tanpa disadari ibunya Pak Purnomo ini bisa duduk dan berdiri kembali. Loh bu, ibu bisa berdiri? Loh iya pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih pak, terima kasih. Terima kasih kepada Allah. Mungkin selama ini ibu lupa akan nikmat kesehatan ibu. Dengan segala yang dipunyai oleh ibu, ya tentu saja itu karena Allah, bukan karena kita sendiri. Kita manusia yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Semua ini karena izin Allah. Karena saya bisa seperti ini juga seizin Allah SWT. Saya pun bukan apa-apa. Saya hanya manusia yang fakir, manusia biasa, manusia yang bodoh. Setelah Iwan, adik perempuannya, dan juga ibunya Pak Purnomo ini sudah sehat walafiat dan semuanya sudah normal kembali. Tapi pada saat Pak Soleh hendak pamitan, dihentikan oleh tetangganya. Sebentar pak, sebentar. Mohon maaf pak, bukannya saya melarang sampean untuk pulang, tapi coba bapak lihat dulu keadaan bapaknya Pak Purnomo. Apa ada yang aneh? Soalnya bapaknya itu tadi itu kan tidak apa-apa tadinya, tapi sehabis dia ikut bekerja bangun rumah di tetangga sebelah, pulangnya itu kok langsung kesakitan dia. Dan setelah diperiksa ke dokter, katanya tulangnya itu keropos dan tidak bisa berjalan seperti semula lagi. Apa jangan-jangan seperti yang dirasakan oleh ibunya Pak Purnomo? Coba diperiksa sebentar pak. Maaf ya pak, bukannya saya ikut campur. Mendengar apa yang disampaikan oleh tetangganya itu, akhirnya Pak Soleh pun mendekati bapaknya Pak Purnomo. Termasuk Pak Purnomo pun kemudian mempersilahkan. Iya pak, tolong bantu bapak saya pak. Setelah Pak Soleh melihat kondisinya dan mencoba melihat apa yang dirasakan oleh bapaknya Pak Purnomo, yang dimana kakinya yang sebelah kanan yang katanya itu sudah keropos
dan sudah tidak bisa digunakan lagi untuk beraktivitas. Tapi saat Pak Soleh ini mencoba untuk melihat dengan mata batinnya ini, ada hal yang membuat Pak Soleh terkejut. Astagfirullahaladzim, ada apa sebenarnya? Apa ini masalahnya? Masalah yang sama? Sampai akhirnya tanpa disadari Pak Soleh, jika Allah mengendaki, biarkan ini kembali ke pengirimnya karena sudah kelewatan. Kembalikanlah semua ini kepada pengirimnya. Dia yang menanam, dialah yang akan memanen. Setelah Pak Soleh berucap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki bapaknya Pak Purnomo ini ditarik oleh Pak Soleh dengan kain sorban yang diikatkan ke kakinya. Bahkan seperti ada pertarungan yang membuat sorban itu bergerak-gerak sendiri. Kaki yang bergetar dengan teriakan kesakitan, sampai hampir kurang lebih 5 menit lamanya sembari Pak Soleh memejamkan mata. Dengan kebatinannya, Pak Soleh bertarung dengan sosok gaib tersebut. Sorban yang ditarik membuat bapaknya Pak Purnomo pun kemudian pingsan. Air mineral yang sisa dioleskan di bagian kakinya, dan tiba-tiba kaki itu bergetar kembali hampir 1 menit lamanya. Namun setelah itu, kakinya yang dicoba untuk digerakkan dan diayunkan. Pak, apakah Bapak sudah bisa berdiri kembali? Tubuh bapaknya Pak Purnomo yang dibangunkan oleh Pak Purnomo karena memang sudah sebulan kakinya tidak bisa digerakkan. Rasa sakit yang masih ada, tapi sakitnya tidak seperti sakit yang pada saat dia itu ada di tempat tidur. Singkat ceritanya, satu keluarga ini kemudian sudah membaik. Beberapa hari setelahnya, satu keluarga ini silaturahmi ke tempat Pak Soleh untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, sembari meminta doa bagaimana caranya agar bisa melindungi diri dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Pak Soleh pun kemudian memberikan amalan-amalan yang bisa dilakukan setiap hari. Setelah 3 bulan amalan itu dilakukan terus-menerus oleh keluarganya Pak Purnomo tentunya, yang pada waktu itu Pak Purnomo juga sudah berangkat lagi ke kota karena dia harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Tetapi setiap malam selalu saja melakukan sholat malam, sholat hajat untuk melindungi dirinya dan melindungi satu keluarganya dari orang-orang yang dolim. Nah, setelah 3 bulan itu, ada musibah yang menimpa keluarganya Pak Wiryo. Anaknya yang seusia Iwan mengalami kecelakaan yang tragis yang membuat anaknya itu meninggal dunia di tempat. Tapi waktu keluarganya Pak Purnomo yang mendapatkan kabar tersebut mengira kalau itu semuanya akibat dari perbuatannya Pak Wiryo sendiri dan apapun yang sudah dilakukan ke keluarganya Pak Purnomo. Musibah yang menimpa itu bukan itu saja, tapi anaknya Pak Wiryo yang lain juga mengalami hal yang lebih tragis lagi, yaitu mengalami kecelakaan sampai kakinya harus diamputasi, dan sampai sekarang kondisi kakinya hanya satu saja. Hidup yang masih pas-pasan ditambah musibah yang terus saja menimpanya. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya dan juga pelajarannya, bahwa setiap hubungan antar keluarga dan juga antar tetangga kita sebaiknya saling menjaga. Entah itu secara lisan maupun perilaku, jangan sampai ada yang menimbulkan sakit hati, yang akhirnya pikirannya mengarah untuk saling menyakiti. Jadi anaknya yang seusia Iwan ini mengalami kecelakaan yang membuat anaknya itu meninggal dunia. Jadi pada saat itu dirinya sedang berjalan-jalan menaiki motor yang mungkin sudah dibelikan oleh Pak Wiryo. Nah, karena dulu si Pak Wiryo ini ternyata dia itu kan pernah jahat sama keluarganya Pak Purnomo. Akhirnya dia ini dan juga keluarganya mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang sudah dilakukan kepada keluarganya Pak Purnomo, yaitu dari anaknya yang kecelakaan. Pada saat itu anaknya memang mungkin sedang menaiki motor dan kemudian ada sebuah truk yang melaju dengan sangat kencangnya. Dan pada saat ketika anaknya itu mau menyeberang jalan di persimpangan, tidak sengaja entah karena perkara apa, mungkin ada pengaruh campur tangan gaib, ya mungkin setannya si dulu yang Pak Wiryo sewa itu untuk mencelakai Pak Purnomo itu, mungkin akhirnya menimpa balik ke anaknya. Dan pada saat dia itu mau nyebrang, si anaknya Pak Wiryo ini kemudian tertabrak sebuah truk box yang melaju kencang pada kala itu. Dan kebetulan si anaknya Pak Wiryo ini ternyata tidak membawa helm. Jadi akhirnya si truk itu menyambar dari belakang dan kepalanya terbentur aspal. Sampai kepalanya itu tentu saja membentur aspal dan banyak darah berceceran serta isi kepalanya keluar. Sedangkan anaknya Pak Wiryo yang lain yang juga mengalami kecelakaan juga,
Namun ini masih mending, karena dia kondisinya selamat, namun kakinya naas, harus mengalami amputasi. Karena pada saat dirinya juga sedang berkendara di jalan raya, dia ini kemudian ada sebuah bus yang melintas, dan pada saat itu ya tabrakan itu ya seperti adu banteng, dan akhirnya dia itu masuk ke kolong bus yang lain kakinya, dan akhirnya kakinya ini terkelindas oleh bus dan akhirnya harus diamputasi ya teman-teman. Dan ngeri sekali ceritanya. Nah, akhirnya keluarganya Pak Wiryo ini benar-benar kehidupannya sampai sekarang itu sengsara, karena dia itu mencelakai keluarganya Pak Purnomo karena atas dasar sakit hati, iri dengki terhadap keluarganya Pak Purnomo ini. Namun keluarganya Pak Purnomo pun juga salah, karena ya sebaiknya walaupun kita sedang bagaimanapun, kita harus menjaga lisan kita dengan sangat hati-hati ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, semoga kalian bisa mengambil pembelajaran dari kisah ini. Untuk yang baik ya kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh, dan jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami ya, tulisan-tulisan karya kalian yang nantinya akan ditulis oleh tim kami, dan saya akan bacakan di sini seperti cerita ini dan cerita narasumber sebelumnya, seperti yang lainnya juga ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe ya teman-teman. Pokoknya bantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi, seperti radio horor, cerita Duyusuhat IC, dan podcast-podcast horor yang lainnya. Terima kasih atas dukungan kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.